Wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kembali lagi belajar bareng Bu Fia di materi pembelajaran kelas 6 SD Muhammadiyah Integratif Dukun. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap kalian untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, langsung saja kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 1, mata pelajaran PPKN, yaitu tentang hak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Apa sih yang dimaksud dengan hak? Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Contohnya yang ada di gambar di atas ini. Ini adalah keadaan nyaman saat belajar di rumah. Nah, itu juga merupakan hak anak yang ada di rumah. Nah, setiap warga negara Indonesia itu berhak mendapatkan pendidikan, hidup dengan aman, menyampaikan pendapat, dan memperoleh kasih sayang dari lingkungan. Contohnya, nih belajar dengan nyaman di sekolah itu merupakan hak anak di sekolah. Terus yang selanjutnya ini ikut serta dalam kerja bakti merupakan hak yang ada di masyarakat. Nah, bertanggung jawab dalam menggunakan hak. Bagaimana sih kita dalam melaksanakan bertanggung jawab? Seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Salah satu bentuk kasih sayang orang tua adalah membelikan barang-barang yang berguna dalam proses belajar. Barang-barang tersebut dapat berupa alat tulis, seragam sekolah, meja belajar, dan lampu belajar. Dalam menggunakan barang-barang tersebut, kita harus bertanggung jawab. Nah, di sini ada contoh faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan hak. Di lingkungan rumah, itu yang pertama ada kemampuan ekonomi keluarga, aktivitas orang tua, dan aktivitas lain di rumah. Kemudian, faktor-faktor yang dari lingkungan sekolah. Ada waktu belajar, waktu bermain, dan aktivitas lain di sekolah. Sedangkan untuk faktor-faktor yang dari lingkungan masyarakat, itu ada kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan, usia, dan juga kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan. Penggunaan hak yang bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh sejak lahir. Hak harus digunakan dengan bertanggung jawab agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hak biasanya baru diperoleh setelah melakukan kewajiban. Misalnya, Beni sebagai siswa berkewajiban belajar dengan tekun di kelas. Hak yang akan diperoleh Beni adalah dapat memahami pelajaran yang dipelajari di sekolah. Kemudian kewajiban mematikan saklar listrik setelah dimanfaatkan. Nah, ketika kita sedang belajar, kita kan membutuhkan penerangan. Otomatis kita juga membutuhkan lampu untuk pencahayaan tersebut. Nah, hak kita adalah kita merasakan tagihan biaya listrik lebih mudah karena kita telah mematikan saklar listrik setelah selesai dimanfaatkan. Manfaat menggunakan dan dampak tidak menggunakan hak dengan bertanggung jawab. Hak adalah sesuatu yang harus diperoleh setiap orang sejak lahir. Penggunaan hak harus dilakukan dengan bertanggung jawab agar tidak ada yang dirugikan. Seperti mematikan televisi setelah menonton, itu juga merupakan penggunaan hak pemanfaatan listrik secara bertanggung jawab. Jadi, jangan sampai kalian menonton TV terus mau bermain, TV-nya tidak dimatikan. Itu namanya pemborosan. Kemudian yang selanjutnya, hubungan antara hak dan kewajiban. Kewajiban adalah suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang dengan penuh rasa tanggung jawab.
Setiap orang melakukan kewajiban untuk mendapatkan haknya. Sebaliknya, seorang melakukan kewajiban karena sudah mendapatkan haknya. Pelaksanaan hak dan kewajiban harus seimbang. Kewajiban bersifat mutlak. Jika kewajiban tidak dilaksanakan, seorang dapat dikenakan hukuman, baik secara hukum maupun sosial. Sebagai seorang anak, kita memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perlindungan dari orang tua, mendapatkan pendidikan, serta mendapat perlakuan yang layak. Hak anak tersebut sekaligus menjadi kewajiban orang tua terhadap anak. Kita harus melakukan kewajiban untuk mengimbangi hak yang telah didapat dari orang tua. Contoh kewajiban seorang anak kepada orang tua. Yang pertama, kewajiban untuk patuh kepada orang tua. Nah, jadi kita tidak boleh melawan apa yang dibilang oleh orang tua. Yang kedua, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Nah, kalian harus rajin belajar ya, dan selalu mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Jangan sampai ada nilai kalian yang bolong. Kemudian yang tiga, kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Harus ramah, harus senyum, dan saling menyapa satu sama lain. Kewajiban anak tersebut sekaligus menjadi hak orang tua yang didapatkan dari anak-anaknya. Selain contoh hak dan kewajiban tersebut, sebagai warga negara, kita juga memiliki hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan. Contoh hak sebagai warga negara. Yang pertama, hak untuk memilih, memeluk, serta menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. 3. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. 4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 5. Hak untuk memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata pemerintah. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pembelajaran kita hari ini mengenai hak anak di lingkungan. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk sholat, mengaji, dan tentunya murojaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.